Mudah-mudahan ini masuk di logika Anda guys, apalagi ini para pemula. Jadi ini cara, memang ini ada 3 cara isi metil. Jadi ada yang lewat isap, kemudian lewat vakum, dan kapiler belum disambung ini diisap. Tetapi cara saya ini lebih memungkinkan ini untuk kapiler ini akan bolong dan naik ke evap, tidak mampet guys. Saya kasih tahu caranya ini. Kalau sudah saya install seperti ini 8U ini sub yang pendek yang kemarin kompresornya gancet. Jadi kalau langkah ini saya akan coba ini, saya hidupin ini. 3 cara ini. Satu ini lewat dari vakum, Anda masukin kapiler setelah colokan dicabut kemudian menghisap. Yang kedua ini lewat pipa isap, kemudian yang ketiga lewat kapiler belum disambung, hidupin masih tertutup semuanya kemudian menghisap. Ini memastikan kapiler ini bolong. Tetapi kalau di posisi ini yang saya biasa lakukan, ini resiko mampetnya ini lebih rendah. Saya kasih tahu contohnya, logikanya seperti ini. Kalau dari sini ini hanya nguji kapiler bawah ini bolong, kalau ngisapnya dari kapiler. Kalau dari vakum ini pun menguji, begitu dicabut ini ngisap kemudian larinya ke kapiler juga, ini menguji kapiler ini bolong. Kalau dari sini ini saya akan isi sekalian, kira-kira 3 tutup, kemudian saya tutup. Ini yang saya hampir ini di atas 80% ini saya lakukan ini seperti ini. Maksudnya kalau saya tutup dan isi kemudian ini akan langsung lari nih ke pres, kemudian menuju filter. Kalau ada mampet di filter berarti ini langsung bolong ini ke kapiler. Kalau yang 2 tadi caranya ini akan hanya kapiler. Kalau ada masalah di filter ini tidak bisa tembus ini. Seperti ini langkahnya. Jadi diisi kemudian lepas supaya cepat naik ke pres. Oke guys, jadi kira-kira isi metil ini, langkah ini lebih rawan, tidak rawan terhadap mampet karena ini ntar masuknya ke filter. Oke, seperti itu. Saya akan isi, saya akan sambung si pengisian. Oke guys, saya akan sambung pengisian. Jadi ini metil sudah masuk ini. Saya akan sambung. Pipa yang untuk ngisi ini sudah saya panasin, jadi ini cepat ini. Ini mampet atau tidak? Logikanya seperti ini. Saya akan uji sekali lagi nih supaya Anda paham ini. Sudah saya sambung. Sudah saya sambung dan akan colokin. Si metil ini sudah naik, nggak tahu nyampe mana, nggak tahu nyampe kondensor atau sampai belum sampai filter. Ini ntar akan langsung lari ke filter dan ke kapiler. Saya uji takut ada kebocoran. Oke guys, saya akan pasang pengisian dan saya akan vakum nih. Oke,
guys, saya lagi vakum. Jadi kapiler ini sudah naik ini ke kondensor. Saya lagi vakum dan vakum ini terasa kalau memang habis dan tidak, ini terasa ini. Oke. Apalagi kalau didorong dengan freon ini mudah begitu, tinggal sedikit Anda buka freon kemudian keluar, ini habis. Oke. Sudah saya vakum dan saya akan tutup. Kalau sudah seperti ini kapiler metil ini sudah pasti naik. Oke guys, sudah saya vakum ini. Saya nunggu dingin kemudian saya akan buka freonnya. Seperti itu. Ya, sudah dingin saya akan buka ini freon. Saya pastikan ini mampet apa tidak ini. Saya akan pastikan ya dengan cara metil seperti tadi ini lebih akurat atau tidak ini, karena saya tidak biasa memakai yang dua cara yang tadi, saya hanya memakai cara yang seperti tadi nih yang biasa saya lakukan. Kalau mampet ini sebenarnya sudah berasal dari awal ini. Kalau urusan kulkas mampet ini sebenarnya berasal dari tekanan 5 bahkan 3 ini di PSI sudah ketahuan kalau ini akan mampet. Ini kondensor sudah anget ini. Oke guys, jadi yang namanya teknik ini berbagai macam cara. Hanya saja kan kalau bisa ini Anda ini cari yang cepat, ringkas dan praktis, jadi tidak terlalu lama ini. Yang jelas ini kapiler dari awal saja ini tidak mampet. Berarti kalau mampet kan ini yang nggak bener kan, kita ini caranya yang tidak pas. Cara isi metil yang lebih praktis mungkin. Jadi begitu ketekan freon, karena tadi metil ini sudah nyampe ke kondensor misalkan, ini lari langsung ke filter, karena ketekan freon ini akan ketekan kencang dan kotoran ini misalkan ada oli sedikit ini langsung pecah ini encer dan lari ke kapiler. Ini kan seperti itu. Kalau di pipa kapiler yang langkah pertama misalkan dari ngisap dari kapiler ini hanya menguji kapiler ini bolong, tapi yang jelas ini kelamaan karena harus masuk isap dulu kompresor lagi, seperti itu.
saya akan uji tekanan berapa dan saya akan baru lihat ini di evapnya ini lancar atau tidak. Kalau dari data ini kondensor anget ini sudah pasti ini lancar ini kapilernya. Jadi teknik ini seperti ini, silahkan Anda punya teori lain, tapi ini kan berarti berdasarkan uji saya ini untuk sendiri, ini saya kasih tahu kepada Anda tentunya seperti itu kira-kira. Saya akan coba di dalam ini seperti apa ini. Saya pastikan suara ya. Tuh sudah dingin. Oke, tekanan belum saya lihat, saya akan lihat lagi. Saya akan pastikan di dalam ini tetap lancar ini sih kapiler. Jadi ini sudah hangat, oke, sudah hangat semua. Saya akan coba ini. Jadi seperti itu guys, Anda tinggal kurangin atau tambahin mat frame. Saya kasih logika ini supaya ini pemula tidak melangsak guys. Siang guys.